Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para guys, my bro, pada pagi hari ini alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan. Alhamdulillah ya. Dan pada hari ini kita tak lupa sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta kuasa keluarga dan para sahabatnya. Dan seperti biasa kita membaca doa salawat ya, agar dalam perjalanan ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dan pergi tidak ada halangan apapun. Dan juga saudaraku yang sama-sama membaca sholawat, maka Allah berikan keberkahan di dunia wal akhirah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nur anwar wa siril asrar wa bilagil akhyar. Ibta'i bil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa sibil akhyar adadani amilahi wa ibtali. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril athar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini, para pemirsa, murid-muridku yang kusayangi, coba sebutkan respon yang hadir-hadir. Allahu Akbar. Yang hadir-hadir coba sebutkan. Pada hari ini alhamdulillah Bang Haji ada undangan untuk mengobati orang yang terkena teluh di luar kota. Ya, terkena teluh dan atau santet. Mudah-mudahan murid-muridku yang kusayangi ya di luar negeri maupun di Indonesia dan para fans, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita dapat mendapatkan hakikatnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanya jawab seperti biasa, masalah jodoh, karir, pengobatan, dan yang mau belajar VIP menjadi spiritual atau paranormal, Abang berikan garansi atas izin Allah, ridho Allah, menjadi spiritual yang sejati. Karena sekarang ini banyak dukun-dukun santet berkeliaran, timbul lagi karena dendam, karena sakit hati, ya, sehingga keluar semua. Nah,
Abang menjadikan orang menjadi spiritual sejati atau paranormal untuk mengobati orang-orang yang terkena santet. Ya. Karena mengobati orang yang terkena santet itu lebih berat daripada mendatangi dukun santet. Dukun santet 1 orang, 10 orang, habis, selesai. Tapi kalau kita mengobati orang yang terkena santet, teluh, itu bisa larinya ke medis. Gangguan jin, gangguan santet bisa merusak ke fisik, ke usaha, ke rumah tangga, ya, atau rumah tangga atau jodoh, dan lain-lain. Ini ada yang bertanya, silakan. Coba. Dari saya santri sana, Bang Haji, kalau mau jadi santri Bang Haji, maharnya berapa Bang? Ya, kalau dibilang santri, abang nggak punya pesantren. Cuman abang lulusan pesantren. Cuman abang punya majelis taklim dan zikir, Ridwan dan sholawat, tawasul. Maharnya cuman sedekah yayasan 1,5 juta saja, ya. Dan itu bisa nanti untuk, ya, mengobati orang, mencabut guna teluh sihir, mengisi benda, mengisi orang dan lain-lain. Banyak yang abang ajarkan. Kenapa buka rahasia? Karena yang kita bawa mati cuma 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh. Makanya abang pengen di dalam 3 itu ada, ya kan? Di dalam 3 itu ada, yaitu ilmu yang manfaat, agar sampai ke dalam kubur abang nantinya, seperti itu. Nah, saya bertanya lagi, yang hadir dari mana aja? Joko hadir Bang. Oh ya, Joko, adikku sayang, alhamdulillah. Doain abang biar selamat pulang dan pergi ya. Kita bisa jumpa lagi. Terus di luar negeri mungkin lagi pada kerja di Senin ya. Di mana lagi? Kalau ada yang bertanya langsung aja. Alamat di mana Bang? Alamat abang di daerah Duren 3 Jakarta Selatan. Tapi yang mau datang, yang ingin datang harus buat janji dahulu, agar kalau apa agar kemudian ketemu abang gitu loh. Robi hadir dari Alan. Ya, Alan, ya. Kamsani Malaysia hadir. Ya, alhamdulillah murid-murid yang dari Malaysia pada hadir. Alhamdulillah, doakan ya. Ini lagi pakai baju kaos baru. Baju kaosnya kaos bayu. Kaos bayu. Terus yang mau tanya lagi siapa? Hah? Jadi abang berangkat ini ada 2 acara. Ya. Insyaallah nanti malam saksikan live. Ya, saksikan live abang. Jangan lupa. Insyaallah nanti dikabarin. Ya. Halo bro. Ya bro. Halo. Oh iya, belum masih tahu. Ini ke Joko Widodo di dalam. Saya lihat. Ada yang bertanya apa yang hadir? Belum ada bertanya. Yang hadir? Dari Kalsel, Banjar Nasir hadir Bang. Ya, alhamdulillah. Dari hadir Bang, Bandung. Bandung, ya. Saudara
Alhamdulillah. Uban hadir bang. Alhamdulillah ya. Hartono Surabaya hadir. Alhamdulillah. Arif Yang mau bertanya masalah ilmu, masalah jodoh, karir, ya dan lain-lain, silakan masalah pengobatan dan lain-lain. Silakan yang mau bertanya ya, mumpung gratis, nanya mumpung gratis. Tenang. Siap bro, aneh udah di jalan ya, doain ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bang, collab sama Kiprana bang. Ya, kalau Allah izinkan, insya Allah mau besok, mau tahun depan, insya Allah akan collab. Ya, karena abang kenal sama Kipran Lewu itu, adik abang tuh belasan tahun, ya, bukan sedikit. Insya Allah mudah-mudahan. Dari Sudarno, kalau belajar jarak jauh apa dengan hitungan jam sudah bisa ya bang? Bang, ane udah jalan nih bang ya, udah masuk tol. Kalau belajar jarak jauh dengan hitungan apa? Jam? Ya, kalau ngajar jarak jauh abang biasanya cuman setengah jam. Kalau datang bisa 1 jam. Gitu. Bisa 1 jam atau itu kalau jarak jauh ya. Bisa saja. Insya Allah bisa. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau belajar VIP jarak jauh, apa sudah ada yang berhasil bang? Begini ya, kalau abang ngomong banyak yang berhasil, dari 200 orang yang belajar, yang belum berhasil baru separuh, paling 2 orang atau 5 orang. Tapi alhamdulillah yang lain berhasil. Harus berhasil, karena abang kasih garansi. Kalau nggak berhasil, abang pulangin duit kamu 3 kali lipat. Asalkan kamu jangan bego. Kalau kamu pinter, belajar, yakin, berani, tegas, jadi itu aja. Ya ada pedomannya. Itu ya. Nanti masuk di grup VIP, ada Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Korea, ya Singapura, Malaysia, ada semua. Dan itu bukan abang bohong. Abang siap dituntut. Abang siap dituntut, dilapor polisi siap. Kalau abang main-main. Karena abang, alhamdulillah, 36 tahun menjadi spiritual, bukan abal-abal. Ya, ya bukan abal-abal 36 tahun itu. Kalau abang seorang dokter, mesti jadi profesor, dokter, honoris causa, dokter, Sekarang gelar abang SAG, sarjana alam gaib. Itu Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Dari Sahami, saya dari Sabah, Malaysia. Adakah saya bisa belajar? Siapa? Sahami. Sahami. Insya Allah Sahami bisa. Kan abang bilang tadi, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Jepang, Cina, ya itu ada yang belajar semua. Ya, insya Allah, dan tidak main-main. Bang, kalau mau tahu orang itu kena guna-guna gimana? Ya, gampang sekali. Abang ngasih yang ilmu yang gampang aja. Ya, pertama belajar. Kedua, nanti kasihkan ada satu air yang dibacakan ayat
Ya, kalau kita bacakan ayat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, terus diminumkan, dia bisa muntah atau pusing atau apa. Nah itu salah satu contoh seperti itu. Itu salah satu tanda. Ini ada gandulan ini, gandulan tasbih Nagasari, jadi gundal gandul. Ada lagi? Dari Fani. Hah? Siapa? Dari Fani. Oke. Bang, kalau sekarang itu jinnya akan dimasukin ke botol lagi atau enggak? Untuk jin dimasukin botol lagi atau tidak? Bisa dimasukin botol, ya. Bisa dimasukkan dikubur di dalam tanah, ya. Bisa juga itu abang bisa pinjam kacamatanya yang belakang itu. Itu kacamatanya kayak Iwan Fals itu. Coba kacamata abang ini apa nggak kebawa. Coba takutnya abang kayak orang buta apa kagak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Hah? Ngeri ya? Ya. Langsung sejuta. Jadi ya sebenarnya abang nggak ganteng-ganteng amat sih gitu. Cuman ya kalau lihat asli orangnya ya dikhawatirkan takut tergoda gitu. Astagfirullah. Ya yang bertanya lagi siapa? Dari Sobirin. Kenapa nggak berantas dukun santet kali aja seperti KUB gitu? Oke, jawabannya mudah dan gampang. Abang punya identitas, punya prinsip seperti pemburu hantu. Pemburu hantu itu pengobatan, pembersihan dan pemagaran 3P. Ya. Seperti Kipranalewu mendatangi tempat-tempat angker. Jadi masing-masing punya kriteria, punya ciri khas. Ciri khas gitu ya. Kalau abang datangin dukun-dukun santet, ntar yang berobat ke abang yang sakit kena guna-guna, yang belajar siapa yang mau ngajarin? Ya kan? Siapa yang mau ngajarin coba? Ya kan? Niat abang, ya perlu kalian ketahui bahwa niat abang itu mengajarkan apa? Agar nanti abang wafat, ya abang mati, ya mengalir terus pahalanya ke dalam kubur abang. Karena yang kita bawa mati kan sering abang katakan 3. 1 amal ibadah. Beramal itu apa? Sedekah. Ya, sedekah anak yatim, bayar zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, ibadah, sholat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya kan? Terus ilmu yang manfaat. Nah, sekarang kita sudah punya belum ilmu yang manfaat untuk orang lain? Sudah ada belum? Ketiga, ya alhamdulillah abang masih zikir di dalam mobil pun abang masih zikir, dimanapun berzikir mengingat kepada Allah. Apabila abang wafat, apabila abang mati, berarti abang insya Allah husnul khotimah mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan biar selamat. Ketiga, anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleh yang kita bawa mati. Makanya abang mengajarkan belajar VIP agar menjadi spiritual. Abang bisa aja ikut Ustadz Ujais, siapa lagi, Mama Skaryo, bisa aja. Tapi abang punya prinsip sendiri. Sebelum ada penyerangan atau datangi dukun-dukun santet dulu tahun 2003-2007 pemburu hantu tidak ada datangi dukun santet. Yang ada mengobati dukun santet, yang ada mengobati orang-orang yang kena santet. Ya kan? Jadi 3P, pengobatan, pembersihan dan pemagaran. Sekarang ada, bagus.
nggak jelek, bagus. Gitu. Ya. Jadi masing-masing lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, dan lain pula doanya. Tapi kita saling mendoakan. Ya, Allah memberikan kelebihan, nabi mukjizat, para wali karomah, manusia biasa maunah, kelebihan Allah kasih. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menolong sesama. Semua agama, semua orang, siapapun orangnya. Walaupun binatang sakit, kita obatin. Itu Islam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, abang pakai kacamata ini minta saran nih, jelek apa bagus? Kalau jelek abang buka nih. Ada yang bilang ganteng banget bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakep banget, keren Enggak, kacamatanya. itu cewek apa cowok? Cowok, cewek. Oh cewek, namanya siapa namanya? Bisa. Hah? Iza. Ngeri dari bawah Bang Haji. Ya, Alhamdulillah. Nih, abang agak batuk karena serak. Abang belum tidur dari semalam, karena semalam tadi semalam ngobatin orang dari jam 1:30 sampai pulang pagi. Ini belum tidur abang. Alhamdulillah, terima kasih. Ya memang Allah memberikan manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Ngomong-ngomong air mana ya? Apaan? Jadi terima kasih. Nanti bisa WhatsApp abang. Ya, jangan lupa WhatsApp abang. Yang mau belajar, yang mau bertanya, yang konsultasi silakan. Ya. Mahar 1,5 juta tuh plus sama baju atau atribut lainnya bang? Mahal 1,5 juta, dapatnya sertifikat sama pin sama stiker. Kalau baju, abang udah nggak bikin lagi, jujur aja, karena kemarin terpaksa aja bikin, ya karena banyak yang minta gitu ya, jadi abang nggak bikin lagi gitu. Tapi, ya. Dari Fani, Bang Haji, kalau ingin belajar cara mengikat seseorang, hati seseorang, gimana sih bang sarannya bang? Cara belajar mengikat hati seseorang ya. Ya. Nah, tentu ada belajarnya. Belajarnya bagaimana? Ya tentu ada bacaannya dan ada gerakannya. Dan ada gerakannya. Ya, tentu itu satu rahasia di balik rahasia Allah. Ya, yang belajar VIP akan abang ajarkan cara mengikat suami, mengikat istri, mengikat pacar, menarik istri, menarik suami yang kabur, mengunci badan, mengeluarkan guna-guna dari tubuh kita, menolak dari tubuh kita bagaimana, ya kan? Dan meruqyah itu bagaimana? Dan itu abang ajarkan semuanya. Dan itu kunci-kuncinya abang buka. Kalau dulu waktu abang masih pemburu hantu, belajar itu bisa 5 juta, 7 juta. Sekarang tidak. Abang mengobrol ilmu tapi tidak jual ayat. Dan itu pun niatnya sedekah. Ya Allah, niat saya belajar ilmu hikmah, pengobatan ya Allah dengan Bang Haji. Niat ibadah ya Allah. Ya. Kenapa niat ibadah? Kalau kita niat ibadah, maka pahala dapat, ilmu dapat. Contoh gampang aja. Ya, contoh gampang. Kita mau berangkat kerja, keluar dari rumah, niatnya ibadah. Ya Allah, niat ibadah. Ingin menghidupkan anak istri, niat ibadah mencari milik rezeki ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Berangkat langkah kaki kanan. Niatnya ibadah. Pada saat kita mati di jalan atau apa, nah karena kita sudah satu niat ibadah, maka Allah jadikan kita itu matinya dalam husnul khotimah. Amin. Nah di situ ya. Jadi ya alhamdulillah kalau dibilang abang pakai kacamata biar pinjam tapi bagus gitu ya, gantengan. Jadi kayak artis-artis yang lain deh. Kayak artis Hollywood. Subhanallah. Yang ngomong siapa? Tolong. Ya? Ki Jati.
Tolong kirim nomor rekeningnya ya. Nomor rekening sama sepatu nomor berapa, baju nomor berapa ya. Celana nomor berapa ya. Nanti kirim ke abang ya. Oh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum, Bang Haji. Waalaikumsalam. Haji Kinoy dari Cikarang. Ya, Bang Haji. Adakah pantangan jangan merusak janur kuning? Bagaimana batasannya? Apa? Jangan rusak janur kuning. Pantangan jangan merusak. Pantangan jangan merusak janur kuning. Janur kuning itu janur kuning orang nikahan bukan? Ya. Nah, ini nih. Jadi begini ya. Kalau janur kuning itu di dalam Islam itu namanya ilmu adat. Ilmu adat. Ya. Kenapa ilmu adat? Ilmu adat itu sampai mati, sampai kiamat, ilmu adat dan ilmu Islam itu tidak akan pernah hilang. Contoh, kita nikahin anak, kita pakai cara Islam, maulid apa semua, terus kita pakai janur kuning, ya. Desmond menikah sama Tuti pakai janur kuning nih, boleh gak? Boleh. Boleh. Tapi kalau janur kuning kita sembah boleh gak? Nggak boleh, karena itu ilmu adat. Di dalam Islam tidak diajarkan orang wajib hukumnya yang menikah itu pakai janur kuning. Ya, jadi tidak wajib. Itu hanya hukum adat. Salah nggak? Tidak salah. Yang penting jangan disembah. Gitu ya. Ini mendung ya, mendung. Mau hujan nggak? Hah? Gulem aja mendung. Hah? Iya mendung. Enggak, apa kacamata yang gelap? Oh iya. Dari Jalu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Cara jadi orang sabar gimana Bang? Cara Jadi orang sabar. ini asli kekencengan. Gampang menjadi orang sabar itu. Ya. Jadi menjadi orang sabar itu gampang-gampang susah. Ada gampang, ada susah. Ya, sabar. Ada satu riwayat Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, bahwa Rasulullah sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, perang apa yang sangat dahsyat selain perang Badar? Selain perang Badar. Rasulullah tersenyum menjawab, perang yaitu. Nah, dari hawa nafsu itu berkaitan dengan nafsu. Kesabaran itu berkaitan dengan nafsu. Nah, perang melawan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah, ya. Nafsu apa aja deh yang buruk-buruk. Maaf, minum dulu ya. Nah, lalu jadi bagaimana perang melawan hawa nafsu? Yang gampangnya aja deh. Kamu lagi marah nih. Kamu lagi marah banget. Cepet-cepet buru-buru ngambil wudhu. Buru-buru ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, kamu baca istighfar dan sholawat. Baca istighfar dan sholawat. Dan kalau bisa sekalian sholat hajat, istighfar. Itu ya. Insya Allah Allah berikan kesabaran. Jangan sekali-sekali seorang lelaki ya bermain tangan atau KDRT memukul kepada istrinya, ya. Jangan sekali-sekali. Ya, itu sudah tidak bagus dan tidak baik. Ya. Dan akan mendapatkan hukuman dari Allah dan dari undang-undang Indonesia. Jangan kelewat. Iya, bagus. Pasti alamatnya itu ada di situ yang nggak usah disebutin. Ada lagi? Assalamualaikum Bang Haji. Izin amalan praktis
gagal jual tanah permudah. Amalan praktis Gagal Jual tanah? dipermudah. karena permudah. Oke. Tapi janji ya. Janji kepada Allah. Ya, nazar kepada Allah, janji kepada manusia. Berani nggak? Nah, kalau berani, abang kasih nih. Nama siapa tuh? Namanya Urip Permana. Urip. Urip Permana di. Jadi yang bertanya, coba tolong nama Agus seandainya Bandung gitu ya. Oke. Abang kasih. Nanti kalau insya Allah cepat laku, jangan lupa sumbang yayasan ya. Sumbang yayasan kasih anak yatim ya. Caranya abang ijazahkan mudah dan gampang. Pertama sholat hajat. Lalu baca ya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ya 5.000 kali selama 3 malam. Jadi sekali baca jam 1 atau jam 12 sampai jam 4 itu sekali, itu 1 malam. Kita 2 malam, 3 malam. Tiupkan di air dan garam. Lalu mohon kepada Allah, ditutup dengan suratul Fatihah. Ya, jadi ditutup dengan suratul Fatihah. Dan ingat, barang siapa yang memohon kepada aku, kata Allah, tidak dibarengi dengan sholawat, sama juga ngirim surat apa perangko, dan tidak menghargai. Jadi sholawat dulu, baru ini. Itu abang ijazahkan, ya. Tapi perlu diingat, ya ingat abang nggak apa, nggak ingat abang nggak apa-apa. Tapi keluarkanlah 2,5% untuk anak yatim, untuk kias, untuk sedekah, untuk zakat mal dan lain-lain. Itu ya, saudaraku. Lanjut. Dari Amin Zaid. Udah berapa lama? Bang Haji, Ya. mau tanya, tenaga dalam itu apakah berasal dari kodam? Apakah dari Kabel. dalam kita Mau ngapain? Bagaimana? Tenaga dalam itu apakah berasal dari kodam? Dari dalam kita sendiri. Ya, ini penting nih. Jadi ilmu hodam itu, ilmu tenaga dalam itu sebenarnya bukan tenaga dalam ya. Salah ngomong, ya, ini jangan bilang ini. Ya, yang disebut tenaga dalam itu, ya, itu namanya seperti ilmu merpati putih matain besi, tak. Kalau ilmu hikmah yang mental-mentalin, ya itu bukan tenaga dalam, nama ilmu hikmah. Nah, apa tadi? Tanya nih, apakah dari ada kodam ini sendiri? bukan dari hodam di sendiri? Ya, ada yang dari hodam di sendiri, ada yang dari ayat Allah. Jadi ada 2 macam, itu aja. Hodam diri sendiri kalau dia belajar. Gitu. Ya. Dari Imron Maulana, Bang Haji usianya sudah sesepuh tapi tetap awet muda, gagah tampan menawan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga siapa? Imron. Imron juga. Apa kunci rahasianya? Nanti bisa bertanya kepada abang di WhatsApp 0812894 kali 68. Yang perempuan, yang laki, abang kasih nanti. Bukan saja air wudhu, tapi ada bacaan yang mudah, gampang. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya itu, ya Allah, cahayakan wajahku dunia dan akhirat, fit dunia wal akhirat, ya Allah. Itu bahasa Indonesianya. Tapi ada bacaan yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Semoga yang melihat YouTube ini, yang mendengar YouTube ini, ya mudah-mudahan Allah berikan cahaya wajahnya seperti cahayanya Rasulullah SAW, nurnya Rasulullah SAW. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan di dalam kuburnya Allah terangkan di dalam kubur kita, ya, di
diterangkan. Dan kubur kita dijadikan raudhah min riyadil jannah. Gitu. Amin ya Allah. Bang Haji, saya dari Bandung. Ya. Seandainya saya ngambil keilmuan VIP langsung ke Alawat Bang Haji, cukupkah 1 hari? Jadi begini, kemarin ada dari Kalimantan sehari, dari Lampung sehari, dari Pati sehari, ada yang dari Bandung, nggak 1 hari, datang 2 jam, perjalanan 2 jam ke Jakarta, ya kan, belajar sejam, 2 jam, udah langsung balik lagi. Kalau yang Bandung mah cepet. Dan abang ngajarin tuh 1 jam harus bisa. Gitu. Kalau nggak bisa jangan pulang-pulang udah sebulan. Kalau abang kurung. Nah kalau yang video call itu bisa 1/2 jam. Jadi abang minta maaf kepada murid abang, Mamal, Ternate, Beni, Sumatera, Budi, mana? Rudi Sumatera Utara, Rudi Sumatera Utara, terus Nia Sumatera Selatan, Nia Sumatera Selatan, Yuliati Malaysia. Yuliati Malaysia. Abang mohon maaf karena ini abang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ya bersabar. Ada yang sampai 2 minggu itu, yang di mana, yang di Jawa, siapa ya? Rijal. Pak Rijal tuh sampai di Pasuruan baru video call sama abang 2 minggu. Gitu. Jadi tetap abang harus ajar, harus bisa. Itu kalau bisa abang bangga. Ya, ini Terus, map. Terus, Ya. terus. Ada pertanyaan lagi yang hadir? Umur saya sudah 49 tahun. Apakah masih bisa belajar ilmu hikmah karena saya nggak bisa ngaji? Siapa? Semar nih. Ya, Mas Semar. Nggak usah khawatir. Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Ya. Walaupun kita belum bisa bahasa Arab, tapi kan ada bahasa Indonesianya, nanti abang tuntun. Abang ajarkan. Ya kalau bisa juga sambil belajar pelan-pelan. Ada bahasa Indonesianya, nanti bacanya sedikit kok. Bacanya cuma sedikit. Ya, anak kecil umur 15 tahun aja bisa kok. Jadi yang belajar sama abang, umur yang paling kecil umur 15 tahun. Kerjanya menjadi tukang parkir. Mau ngobatin orang. Ngumpulin uang dikit-dikit dari uang parkir, subhanallah. Mau nangis abang tadi, istilahnya. Sampai sebegitunya. Ya. Nah, kok kita kalah sama anak kecil yang mau berjuang untuk keluarganya karena ibu bapaknya takut disantet. Dan yang belajar sama abang itu kebanyakan 80% orang-orang yang bapak, ibunya, anaknya, adiknya, saudaranya kena santet. Dirinya kena santet. Dan itu gak main-main. Allahu Akbar. Jalanan rusak. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi belajarlah kita pertama untuk keluarga kita, orang tua kita, ya kan? Keluarga kita, orang tua kita dan lain-lain. Nah, ini kenapa? Dari Laila. Ini pegang, coba. Ini Bang Haji. pegang. Dibuka dulu. Nah, ini dibuka. Masukin lagi. Ini masukin ya. Ini terbalik. Nah, ini. Ya, gangguan gaib sebentar. Tekan. Ya, betul. Pertanyaan apa? Tadi kayaknya balik kan tadi. Kan. Masukin dulu kemari. Oh gini. Nah, gitu. Tanya apa ya, Mon? Dan ngomong gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Ayo, Mon, tanya sambil ini. Nggak apa-apa.
Yang hadir mana? Yang pertanyaan lagi? Silakan. Bang Haji sering dizolimi. Bolehkah kita balas dengan doa yang buruk? Kita sering dijolimi. Boleh nggak kita membalas? Begitu? Hah? Dengan doa yang buruk. Dengan doa, salah, nggak, jangan. Doanya jangan yang kencangan, itu jangan doa kencang. Jangan doa dengan yang buruk. Tapi ada doa Sayyidina Ali. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba agar sadar dan tobat. Kalau tidak sadar dan tobat, ya Allah, maka Engkau yang maha menghukum, ya Allah. Seperti itu, adikku. Dan kau kencang banget. Jadi kita bacakan Fatihah. Bisa paham ya? Itu kan terus diputar. Iya. Nggak usah terlalu kencang. Pertanyaan lagi. Ini ada gangguan gaib sedikit. Siapa lagi yang hadir? Dari Triset Dayana. Pak. Bang Haji, kalau badan biar cepat peka penglihatan goib tidak jelas gimana ya? Biar dan Tidak jelas peka penglihatan goib. penglihatan jadi gini, ada penglihatan mata zohir dan penglihatan mata batin. Ya, kalau mau lihat jelas, ya harus belajar dan ada tempat-tempatnya, gitu. Ya, ada tempatnya, jadi nggak main-main, gitu ya. Ada pelajarannya dan bisa itu, bisa. Ada lagi? Dari Wandi, Ya. Bang Haji mau nanya, apa benar ilmu hitam ketika lagi berantem beneran bisa digunakan Bang? Bisa sekali. Bisa banget. Bukan bisa sekali, bisa banget, gitu ya. Bisa. Karena apa? Karena ayat Allah itu dimanapun kita berada, yang penting kita yakin, berani dan tegas, itu akan menjadikan satu ilmu, satu manfaat, satu faedah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan main-main. Kalau kamu nggak yakin dengan ayat Allah, ya mendingan nggak usah sholat, nggak usah zikir, gitu. Ya, jadi ayat Allah itu nggak main-main, bisa Allah jadikan berkahan. Gimana ngobatin sesak napas Bang? Maaf boleh ceng. Oh, boleh. Kalau ada yang mau bertanya pengobatan, silakan ya. Pengobatan apa saja? Yang lemah syahwat, ya, yang darah tinggi, lumpuh, stroke, silakan. Boleh bertanya. Yang penyakit COVID juga boleh bertanya. Ya kalau COVID ntar Bang kasih ke vaksin. Vaksinnya ada di pemerintah. Gimana Bang? Apa tuh? Dari Cak Nil. Lenceng dikit maaf Bang Haji. Boleh. Gimana ngobatin sesak napas Palembang? Pertama, ya takutnya masuk angin, dikerok dulu. Oke, kerok dadanya, takut masuk angin. Oke. Kedua, minum jahe hangat, ya, itu ya. Ketiga, jangan minum air dingin, ya. Keempat, kalau mau dengan ayat Allah, bacakan. Kalau memang ini guna-guna, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kalau memang ini guna-guna, sembuhkan ya Allah dengan
ilmu Engkau ya Allah. Bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas. Pegang dadanya begini. Ya, tahan napas. Kalau memang mau dengan ayat Allah. Itu ya. Insya Allah. Kalau yakin, berani dan tegas, Allah berikan kesembuhan. Dari Pepen, Bang, bisa prediksi nomor togel enggak? Nomor togel, banyak yang minta sama abang nomor togel. Ya, kamu japri aja, abang nggak mau kasih ya sebetulnya. Tapi pernah ada yang minta kepada abang 1 kali, dan ada 1 lagi, jadi nyebar. Disangkanya abang jadi apa, dukun togel. Tapi pada saat itu orang Malaysia mau pulang nggak bisa, nggak ada duit apa, oke? Dia udah sumpah, oke. abang kasih satu kali, jalankan ini selama 3 malam sampai ini. Dah, alhamdulillah bisa balik. Kurang kencang ininya puteran. Jadi gitu ya, nanti WhatsApp dan japri abang aja. Jadi kalau digoyang kaku udah dia udah kenceng nih. Kalau yang gini lagi, dia ngikut goyang. Iya, ngikutin ukuran muka dulu. Baru. Mukanya kita turunin, turun. Turun ya, kalau udah pas Nah, baru. kenorin dulu, baru turunin. Turunin gini aja, baru putar doang. Karena jalan rusak, jadi gocek. Ada lagi yang mau tanya? Jangan. Allahu Akbar. Allah. Pas nih. Kurang turun, Mas. Turun dikit aja. Enggak. Ya nggak boleh. Banyak lubang. Dan terlalu kencang. Ya, oke. Pas Ya, cakep. Namanya exit 88. Dari Andri, Ya, Bang, pengen tanya, udah jauh. surah Al-Kausar manfaatnya apa, Bang? Bisa untuk penolak teluh, bisa untuk penguncian badan. Penguncian badan bagaimana? Ada caranya, berarti harus belajar ilmu hikmah. Gitu ya. Nggak sembarangan. Dari King Bandel, Malaysia hadir Ustadz, jauh di mata dekat di hati, Bang. Alhamdulillah, saudara King di tisu di Malaysia. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di Malaysia. Abang sudah 10 tahun nggak ke Malaysia. Mudah-mudahan kita bisa jumpa, saudaraku. Amin ya Allah ya Rabb. Ada lagi yang bertanya? Bang Haji, saya punya saudara. Itu juga termasuk guru saya. Dia bilang katanya udah transfer ilmunya gitu ke saya. Biar makin bagus dengan cara gimana, Bang? Ya puasakan. Supaya bagus-bagus lagi, puasakan. Ya. Jadi tidak dibaca doang, tapi dipuasakan. Agar menjadi darah daging di tubuh kita. Gitu ya. Lanjut. Ingin nak jumpa Seharian nih. dengan abang Seharian. dari King. Waduh, belum 3 jam. Oh. Belum 3 jam. Cuman tadi nunggu itu. Jintan dulu. Mau ketemuan dari syariat apa? Dari syariat pertama.
Coba itu apa? Buka Haji Joko Bodo Sarial. Ada pertanyaan apa? Teringin nak jumpa dengan abang Siapa? King. King Malaysia. Ya. Amin ya Allah. Mana di bel dong. Ngomong. Udah ngomong dari mana? Amin ya Allah King. King itu raja. Semoga menjadi raja kebaikan. Halo. Ya, udah di sama mana? Posisi. Oh ya udah ntar. Ya ini udah di tol juga. Maksudnya ntar kalau udah di areal mana kasih tahu ya. Duluan dia apa duluan kita? Ya ini saya udah di kilometer 4. Oh jangan pertama, jangan yang kedua. Ini udah satu udah lewat kita yang kedua. Ini saya udah di kilometer 41. Kerawang, itu di Kerawang. Rest area 57 ya, rest area kilometer 57 ya. Iya, rest area kilometer 57. Ya, jadi yang kedua. First Ya. note, Bib. First note. Ada yang bertanya lagi, saudaraku sayang? Di rest area berapa? Bang Rijal, ketemu di rest area yang kedua, rest area kilometer 57 ya. Ya, terima kasih Bang Rijal. Ada lagi ya? Bang Haji, soda mako saja yang ada di Gelang Bang Rijal, ketemu di rest area yang kedua. Ini masih gini lagi nih. Apaan? Jangan. Ini jangan Apa hodam apa saja yang ada di Gelang Bang Haji. Ya. Tentunya hodam yang Islam dan yang baik. Dah. Abang tidak buka semuanya karena itu rahasia di balik rahasia Allah. Ya, kalau yang sudah beli gelang, beli tasbih, abang kasih ilmunya, hodamnya. Seandainya jelek, pulangin ke abang gelangnya dan hodamnya. Ya, abang pulangin uangnya 3 kali lipat. Insya Allah ya. Jadi abang bukan sombong takabur, enggak. Ya. Ada lagi? Oh, banyak kan. Jadi apalagi karena ininya jepitannya nggak bawa jepitan yang itu ya, ini kaca Ini kalau diputar dikit jadi. ya, tapi nanti turunin lagi dikit. Ayo man sambil nanya man, nggak apa-apa, ini sambil nunggu ini. Ada sinyal. Hah? Ada sinyal. Itu kuotanya, kuota kamu apa? Ini. Nah, cakep. Ada lagi pertanyaan? Nah, Sudah yang nonton udah berapa juta? Ya? baru satu. Oh ya. Ya biar nggak apa-apa, tinggal kali biar lalu aja nunggingin. Jadi yang mau bertanya masalah apa saja, silakan. Allah, abang bisa jawab, abang jawab, tidak bisa jawab, buat PR ya. Tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi. Lupa bawa kitab Maulana. Ada deh kayaknya. Ada apa di kertas. Siapa yang bawa kertas kitab Maulana? Ini di handphone ada. Ya, nggak habis. Hah? Ada di handphone. Ada. Ya. Kami kita, mari saudaraku yang aku sayangi, muridku,
dibaca. Baik, mau ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Ada. Kalau tidak ada, abang mau membaca sholawat Maulana ya Maulana. Barang siapa yang punya hajat, aminkan dan ikutkan sholawat. Ini banyak ada yang nanya siapa tuh? Nggak ada sinyal gitu. Wah, ini ada situ tuh. Kamu nggak ada sinyal, ini ada nih. Yang bertanya banyak. Iya benar. Kamu handphone kamu sinyal pakai yang apa, Sempati atau apa? Kalau nggak punya pakai Satria. Jadi bagaimana tuh? Ayo. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya salat ala Nabi yang akan dibacakan oleh Bang Hen. Ya, Bang Hen tuh adik saya, adik abang yang mau pengobatan rematik, lumpuh, asam urat, santet telur juga bisa dan bisa dipanggil. Kalau abang dipanggilnya karena sibuk, jadi biar adik abang ya bisa hubungin abang, namanya Bang Hen. Kalau di YouTube-nya BHT Bang Hen. Ya, nanti adik abang membaca sholawat, kita aminkan. Barang siapa yang membaca sholawat, ya, maka Allah akan kabulkan doanya. Ya, Amin. nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya gampang. Allah dan para malaikat membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Apa? Biar kelihatan. Mana hadisnya? Mana firman Allah? Ya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan pada saat kita sholawat, kita harus membaca sholawat. Kalau kita nggak baca sholawat, nggak sah sholat kita. Oke, kita mulai. Ya, kita baca sholawat. Sebelum kita baca sholawat, seperti biasa, kita kirimkan suratul Fatihah kepada para aulia Allah yang menyusun kitab-kitab sholawat. Ya, dan para guru-guru abang yang telah mengijazahkan sholawat Maulana ya Maulana. Ya, ilah rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dah fi qabul wal jabal berdoa ya Allah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu rajim. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin arrahman Ar-rahim. arrahim. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah khususan Nabi Allah Khidir, Nabi Sulaiman, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Al-Fatihah Abi Husin bin Abu Bakar Al-Fatihah. Al-Fatihah Abi Salim bin Ahmad bin Jidan. Al-Fatihah Abi Abdullah bin Abu Bakar Al-Fatihah. Al-Fatihah Abi Kuncung. Al-Fatihah Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad. Al-Fatihah Abi Abdullah bin Muhammad Atas Ramadan. Al-Fatihah Abi Musin Abi Abdullah bin Musin Atas Ramadan Bogor. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mulai. Maulana ya Maulana ya Sami duhana birahmatika ya Rabbi la taqda rajana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Maulana ya Maulana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sami du'ana birahmati Muhammadin baligna munana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Inna a'tana aghadun dahana la
yasifu La yab- durana ghairuka ya maulana مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا amrun أحيانا أو دهر أنانا anana لا نرجو la narju من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه أطفالنا فضلنا يا مولانا بفضلك بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي واحمي إيمانا ودمر من آلانا يتفضلا وإحسانا ليحصلنا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع سقوانا واجب ربي دعانا جميل الواسم الغانا ولا تعيب مسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Kabul ya Allah, kabul. آمين آمين يا رب Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kabul. Kita tadi telah membaca sholawat. Jadi para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini membaca sholawat ya di mana saja, kapan saja, ya, mau di musola, mau di masjid, mau di rumah, mau di mana aja deh, ya, kita baca sholawat itu boleh. Beda dengan kita membaca Al-Quran, ya, megang Al-Quran kita baca, itu nggak boleh di dalam kamar mandi, ya, lagi head kita nggak boleh, ya. Tapi kalau sholawat itu Allah berikan dispensasi, ya itu. Jadi kita merutinkan baca sholawat. Ada salah satu murid saya dan pasien yang ibunya sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, sehingga nanya kepada abang bilang baca sholawat ini, bikinkan di air, buat mandi dan minum ibu kamu. Udah berapa jam berjalan? Wow, jam. Ini apa? Kilometer 2 di sini. Yang tadi kita janjian. Dalam sini. Jadi setelah ini Sono lagi. Kemana gitu? gampang. Mana? Jadi Jauh lagi. Oh, jadi cepat. Jadi ya, bahwa sholawat itu dibaca di mana saja tidak masalah. Dan cerita sedikit bahwa pada saat itu ibunya sakit. Bang, saya nggak punya uang. Saya mau datang ke rumah abang, nggak ada duit, nggak ada uang, dan jauh bang. Saya minta ijazah bagaimana saya mengobati ibu saya. Nah,
abang teringat pada saat ibu abang sakit. Jadi abang berikan itu satu ijazah ya kepada, nggak ibunya sakit juga abang nggak kasih ijazah, abang suruh baca sholawat Maulana ya Maulana ya. Maulana itu yang abang diijazahkan tahun 95 oleh guru abang Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus, Kampung Pulau Jatinegara, dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos ya, Bekasi, Rawa Panjang. Beliau cucu dari Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Jadi abang bilang baca, tiupkan di air. Kamu yakinkan kepada Allah, yakin berani tegas kepada Allah. Kamu mohon kepada Allah, kamu sujud kepada Allah, kamu nangis kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kamu. Ibu kamu akan memberikan kesembuhan. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah yang menyembuhkan. Kita manusia biasa pengobat. Abang sebagai spiritual hanya pengobat, tapi penyembuh tetap Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang abang bilang tadi. Jadi semuanya itu Allah yang Maha Penyembuh. Nah, baru jam 10 tadi jalan, jam setengah ya. 3 jam istirahat baru. Karena perjalanan 6 jam. Jadi kita harus yakin dengan kebesaran ayat Allah ya, dengan sholawat, makanya Allah kasih kesembuhan. Nah disitulah makanya itu satu contoh. Ada lagi satu contoh. Pada suatu ketika istrinya kabur, karena ada masalah, istrinya kabur, sehingga akhirnya meminta kepada abang, minta tolong karena jarak jauh, dia nggak punya uang, nggak punya ongkos. Akhirnya abang kasih sholawat, baca ini sholawat. Di dalam sholawat Maulana ya Maulana ini ada untuk usaha, ada untuk segala macam kesusahan kita yang dikabulkan oleh Allah. Segala apapun ada di dalam itu. Yang jahat jadi baik, yang jahat sama kita aja nih, kita baca sholawat itu ya, yang jahat sama kita baca itu sholawat itu jadi baik. Kalau dia tidak baik, Allah yang maha menghukum. Allah yang maha menghukum. Bayangkan ya, kita ditolong oleh Rasulullah SAW, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak main-main. Boleh buktikan. Ada lagi, mohon. Jangan tidur, komentator. Wah, ada komentator tidur lagi. Komentator tidur potong gaji. Dari Hamade Nasala, mau tanya sama Bang Haji, macam makcik saya Stroke ya. tapi bila kita lihat wajahnya macam di hari aja, bolehkah berobat secara jauh? Mau tahu penyakit datang dari orang yang menzolimi dia. Ya. Jadi itu bahasa Malaysia, maci sakit ya di stroke. Nanti gini, karena pertanyaannya masih kurang panjang, kurang penjelasannya, kurang pertanyaannya bahwa sakitnya sudah berapa tahun dan umurnya berapa yang sakit maci. Nah, abang akan kasih yang tadi seperti tadi dengan membaca sholawat atau membaca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas dan ayat kursi 3 kali dibacakan di air, ditiupkan di air dengan tahan nafas ya. Nah lalu buat minumkan kepada yang sakit. Insya Allah ya, insya Allah kalau memang itu sakitnya guna-guna teluh, akan Allah berikan kesembuhan. Itu saran abang. Jalankan itu ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Dari Deni Yani,
Bang Haji, Ya. saya mau tanya, kok setiap saya selesai sholat dan sedang berzikir atau berdoa, saya selalu mual dan muntah. Nah, ini yang bagus nih. Ini belajar hikmah apa enggak? Bang Denny, Apa? Denny Yani. Denny Yani. Ya, jadi begini. Apabila yang belajar hikmah maupun yang tidak, tapi dia berzikir kepada Allah, dia bersolawat, ya, sehabis sholat dia ini, nah terus dia muntah deh, berarti di badannya itu ada gangguan gaib, ya, atau ada teluh, atau ada aura negatif, atau ada santet. Nah seperti itu. Lakukan terus seperti itu. Jalankan, jangan takut. Ya, Allah sudah buktikan. Tapi jangan lupa mandinya baca juga, mandinya baca dengan ayat Allah. Mandinya baca juga dengan ayat Allah. Itu ya. Itu abang sarankan. Itu bagus. Dari Asya Karwa, Saudi hadir. Ya, alhamdulillah. Selamat siang, semoga sehat walafiat. Sama-sama, alhamdulillah. Selamat perjalanan Bang. Ya, terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan, pulang dan pergi. Amin ya Allah ya Rabb. Dengan barokahnya selawat ala Nabi. Udah berapa lah? Tadi belakang jam 10 kan? Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam setengah. Tadi kita berangkat jam 9. Iya, Jam setengah ya? jam setengah. Ya. 1 jam lagi boleh pertanyaan. Kalau ikut privat ke Yuan Al-Quran jarak jauh dikasih juga buku panduan nggak Bang? Abang memberikan sertifikat, lalu video, dan lalu ada bacaan sedikit yang abang berikan. Dan nanti video call dengan abang yang bimbing langsung. Dan itu dari luar negeri juga banyak, dari Indonesia juga banyak ya. Jadi abang ngajarin tuh bukan ngajarin bohong-bohongan atau abal-abal ya. Alhamdulillah, subhanallah, sekali lagi abang katakan selama 36 tahun menjadi spiritual ya, jadi abang buka rahasia-rahasia bagaimana menjadi spiritual sejati, bagaimana menjadi paranormal. Jadi nggak main-main. Terus. Itu ya. Silakan. Dari Nanti Alam. bisa daftar ke 08128 94 kali 68 ya. Luar biasa Bang Haji, salawat yang dibacakan dia langsung bereaksi keluar. Hah? Kenapa? Luar biasa. Luar biasa. Iya luar biasa. Terus keluar. Yang dibacakan jin langsung bereaksi keluar. Ya betul. Betul, itu nggak main-main. Kalau memang ada ini langsung bisa muntah. Itu nggak main-main itu. Demi Allah nggak main-main abang selawat itu. Kalau benar-benar diyakini, berani dan tegas, abang berani taruhan nyawa abang. Subhanahu wa ta'ala. Setiap live abang bisa 3 jam. Kenapa? Karena abang mengeluarkan ya saran-saran ilmu-ilmu Allah, tentunya untuk kebaikan, ya. Dan agar kalian semua mengamalkan itu sampai wafat dalam kubur abang. Makanya yang tidak belajar menyesal sekali nantinya. Dan Mau ditelepon tadi besok sama nungguin. Dan juga ngacar mati. ya, tetap. 5 tahun. Coba ini dari mana yang bertanya lagi, coba silakan kesian nanti. Dari Amin, Bang Haji sering kali dada Baik, sesak Haji. sakit kalau setiap malam itu. Kenapa? Kencengan dikit. Sering kali dada sesak sakit kalau setiap malam itu gimana Bang? 92. Setiap malam. Ya.
dada sesak. Dada sakit setiap malam. Oke. Ada secara, ya abang kasih tahu, secara medis, secara medis minum obat tolak angin ya, satu. Kedua, secara hukum adat minum air kelapa hijau kasih telur kasih madu, ya itu adat. Jadi medis, adat, dan secara ilmu Allah dan secara ayat Allah, ya, bacakan ayat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas di dada, tahan napas ya, cabut, tahan napas, cabut, 90-an. gitu ya, paham ya? 90. Dan buat minum dan buat mandi, ya, jangan lupa itu, buat minum dan buat mandi. Insya Allah Allah kasih kabul. Itu saran abang. Mudah-mudahan didengar oleh semuanya, bisa mengikuti. Pak, rest area depan kilometer berapa? Nanti kan ada tulisannya. Rest area depan kilometer berapa? Nanti ada tulisannya, Pit. Nanti kan di depan ada tulisannya harus ada berapa. Dia kalau dia lagi nyasar, dia telepon kita, Beb. Kan enggak itu. Kita nunggu 3 jam. Assalamualaikum, Bang. Jadi berubah lagi, Bang. Bukan di rest area yang kedua. Enggak, tanya aja beliau udah Rest sampai mana. area yang ketiga. Mungkin kilometer ke 80 kali ya. Nanti kalau udah ini dikasih tahu, Bang. Karena petunjuk Bang Haji berubah. Rest area yang ketiga. Bukan yang tadi kan kedua tuh, yang tadi tuh yang tadi kita janjian. Ini sekarang rest area ketiga. Nanti kalau udah sampai rest area-nya dikasih tahu lagi, Bang. Terima kasih. Mohon maaf. Aksan di telepon bahwa kita pindah rest area. Nah, jalan terus kan gitu. Sebab kalau dia ini kan dia bakal nanya. Telepon nih. Telepon aja. Nanti kita nelponnya kita udah pas di area aja. Oh, iya. Nanti kan dia pas masuk dan lewat jalan lagi dia. Gitu. Lagi. Karena aneh mau, Kanan coba dulu. Kanan ya. Belum terus. karena aneh mau Kanan terus. 3 jam Iya. istirahat gitu. Kayak dulu. Karena perjalanan 6 jam. Ada lagi, mon. Mati. Udah balik. Itu ada yang nanya tuh, mon. Kesian, mon. Dari Tantowi Yahya. Hah? Dari Tantowi Yahya. Tanto wilayah. Ya, Yang itu, yang artis bukan? Iya. iya benar. Ya, alhamdulillah Pak Bang Tantowi Yahya, abang punya anak dulu yang sekolah di global, Bang. yang sekolah di global. Itu anak saya mengajarkan Halo. di sekolah global, Bang. sarjana psikolog anak saya Berubah jadi kilometer. Anggi. Jadi Anggreni. rest area yang Itu anak ketiga saya. ya. Yang kedua, yang ketiga. gitu. Tadi kan yang kedua. Ada yang mau tanyakan, Bang? Silakan. Tadi lanjut. Bang Haji, gimana Nih berubah lagi. tahu? Iya, Bang Haji bilang petunjuknya berubah jadinya ya. Mohon maaf. Terusi Bang Haji, jadi dilanjut lagi rest area ketiga. Kalau abang udah duduk, lagi rest area ketiga. Mohon maaf, aneh cuman ini doang nih lanjutin omongan Bang. Nanti kasih kabar. Mohon maaf Bang. Ya terima kasih. Gimana? Jadi karena ini ada berisik. Siap. Bang Haji, Siap, ya siap. Oh. Siap. gimana caranya tahu Ya siap. dan Ya siap Bang, bagaimana siap. cara obati perempuan yang terkena guna-guna pemikat perempuan sama laki-laki? Siap, Bang. Oh, ya. Serok. Berarti Serok berjalan. berarti dia kena pelet ya. Kita serok. Jadi Serok, kena serok pelet. berjalan, serok berjalan. Kena pelet, Serok kita ada di mana ya? Serok. seorang perempuan kena pelet ya oleh laki-laki. Bagaimana cara mengobatinya? Jadi Bang Tantowi Jaya, kebenaran waktu abang di mana di pesantren, ceramah di pesantren apa Klender tuh saya ada hadir, anak saya juga di situ, pesantren di situ. Jadi saya kasih cara yang mudah dan gampang. Kenapa saya selalu bilang
cara mudah dan gampang. Oh gampang, oh gampang. Karena saya membanggakan ayat Allah, keyakinan saya kepada Allah. Ya, daripada punya samurai panjang, lebih baik punya golok pendek tapi tajam. Ya kan? Nah, coba abang bacakan sholat hajat yang saya bilang tadi, bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan napas di air. Tahan napas di air, tarik, tiupkan, dan bacakan juga ayat kursi 3 kali, tahan napas. Dan itu buat mandi dan minum, orang itu. Lakukan itu selama 3 hari atau 3 kali berturut-turut. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau gak mempan, saya akan turun tangan. Insya Allah seperti itu. Ayo lagi, silakan. Terima kasih Bang Tantowi Yaya. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Iya fansnya bang, ternyata fans. Oh fans ya, namanya sama ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Bang Tantowi Yaya fan ya maupun yang tidak. Ya kita bersaudara semua. Ya. Bang Haji, Enggak. Ini apa measurement aneh. Kenapa? bergabung sama Ustadz Ujang KPL Master Lipat Versus 1 Dukun hari ini 9 Februari. Kata siapa itu? Siapa itu? Muhammad Irfan Syah. Oh, Irfan. Ya, mudah-mudahan kalau Allah izinkan, kalau Allah ridho, ya, abang dipanggil sama Ustadz Ujang seandainya, dan lain-lain atau Kipran Lewu, adik abang, Ustadz Ujang adik abang, ya abang berangkat. Gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita berencana, Allah yang menentukan. Terus saja. Lanjut. Itu cuma ya. Bentar, Hah? bentar. Kotor kan? Bersih. Kan kena ini kan kemarin kotor. Nggak apa-apa. Jadi ada lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Dari Tarmizi, Ya. Kita bagi bisa nggak lepaskan ilmu rawa rontek saya? Umur saya sudah 60 tahun. Ya, Saya takut meninggal lagi. ya, Masih bawa ibu kitab ini. ya, Ibu betul. saya sudah lama meninggal. Ya. Haji bisa lepasin ilmu saya, biayanya berapa aja insya Allah saya bayar. Ilmu rawa rontek, ilmu batara karang ada mak. Insya Allah Bapak niat baik untuk mengeluarkan ilmu itu. Ya, niat baik untuk mengeluarkan ilmu itu. Saya salut, saya bangga. Ya, karena kita bakal mati, Pak. Ya, kita bakal mati calon camat. Nah, Bapak datang WhatsApp saya di 08128944 datang malam Jumat jam 9 malam. Pada saat saya sholawatan, tawasul, zikir dan lain-lain, itu kita akan cabut dan saya akan mandikan Bapak dan saya bersihkan semuanya. Karena naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan sampai sakaratul maut kita matinya susah, tidak diterima dunia dan akhirat, tidak diterima bumi dan langit. Naudzubillah semua. Jangan Pak. Kita udah tua, kita udah buka jagoan lagi, tak udah gak begitu lagi. Kita tinggal nyari taubatan nasuha. Kita cari pahala buat bertobat kepada Allah. Kita mencari hakikatnya ridha Allah, hanya ridha Allah. Itu Pak. Bapak silakan datang. Ya, tidak pakai biaya, tetap tapi malam Jumat pada saat saya sholawatan, tawasul, zikir dan lain-lain. Insya Allah dengan kehebatan ayat Allah,
itu akan musnah, akan hancur. Karena apa? Karena apa? Karena ayat Allah itu lebih hebat dibanding ayat apapun. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Selesai. Itu. Saya belajar dulu, belajar Musti. Saya belajar Batara Karang sampai sekarang ada. Demi Allah masih ada. Cuma tidak saya pakai. Ada rawa rontek, abang. Rawa. Ya, saya nggak pegang rawa rontek. Tapi saya pegang Batara Karang. Tapi insya Allah dengan kebesaran kehebatan ayat Allah boleh bukan kita buang, kita bersihkan semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ada lagi? Tadi sholawat yang Abah bacakan luar biasa. Jin langsung bereaksi. Allahumma sholli ala Saya Muhammad, keluar Allahumma sholli ala tentang Muhammad. takwa. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi wa alihi. Siapa tuh? Ya, ini mobil abang pelanin. Jadi begini, bahwa sholawat itu apabila kita yakini, jangankan lewat YouTube begini sekarang nih, ya, jangan zaman pemburu hantu itu nggak ada YouTube, nggak ada handphone begini, jadi melalui satelit, melalui TV, kita meruqyah jarak jauh tuh dengan sholawat, dengan ayat Allah, itu subhanallah. Subhanallah. Contoh, abang pulang umroh tahun 2020 Januari, abang pulang umroh. Umroh kosasi, ongkos dikasih gitu. Ya, tadi abang tegang nih ngomong nih. Ya, karena belum tidur sama sekali. Jadi ongkos dikasih. Lalu ya, pada saat itu ada yang sakit, abang berikan bacaan sholawat. Dengan sholawat itu, subhanallah, Allah buktikan. Ya, itu di Madinah ya, ada satu di Madinah. Karena abang berangkat ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Dengan sholawat, muntah orang itu, muntah. Keluar, sampai lemes, sampai badan itu. Subhanallah. Jadi alhamdulillah. Makanya yang abang bilang, yang sering abang bilang pada murid abang yang abang sayangin, saudara-saudara abang, cobalah amalkan sholawat Maulana itu. Ya, kamu yang belajar, kamu tiupkan di air tuh sholawat itu dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulullah. Ya, kalau ada guna-gunanya nggak keluar, bohong. Demi Allah itu bohong. Dia akan keluar guna-gunanya itu. Dan Allah akan berikan kesembuhan. Yaitu tadi, asalkan yakin, berani, dan tegas. Itu. Subhanallah. Ya, lanjut. Alhamdulillah, Alan. Bagus, Alan. Jadi badan kamu tuh bacain sholawat terus, sering baca sholawat terus ya. Udah jam berapa sekarang? 11 kurang 10 11 kurang 10 menit. 2 jam baru ya. 2 jam. Siapa yang mau tanya lagi? Iman Targo. Apa? Bang, dulu saya ikut Al-Hikmah, Ya, tapi saya melanggar pantangannya, Bang. ya. Apa di badan saya masih ada isiannya? Apa udah luntur, Bang? Mohon penjelasan, Bang. Tadi jam 9 ya. 1, 2, 3. Ya, Pak. Jadi dia melanggar nggak? Melanggar pantangan. Hah? Melanggar pantangan. Melanggar pantangannya ya. Ya, kalau dia melanggar pantangannya ilmu hikmah atau apa, ya dia hilang dulu ilmunya. Tapi bisa lagi
manfaat apabila dia puasakan lagi, dia zikir lagi, dia puasakan lagi, insya Allah bermanfaat. Seperti itu. Paham? Lanjut. Kesian yang sikat-sikat aja, kesian yang hadir disebutkan. Siap, saya akan berangkat ke Jakarta. Saya dari Bangka sudah. Kenapa? Saya sudah hijrah. Kenapa? Siap, saya akan berangkat di Jakarta. Yang tadi mau ngeluarin ilmu rantai. Ya, Saya sudah hijrah. Saya Ya. sudah takut ajal menjemput, sedangkan semua ilmu Ya. masih ada di badan saya. boleh. Saya mantan orang nakal. Ya, Minta nomornya. ya nomor Bang kirim di PIN. Ya nomor rekening 5530275088 nanti dikirim, ada untuk pelajaran juga ya. Jadi kalau Bapak mantan preman, saya juga mantan preman demi Allah. Saya mantan preman, mantan mafia, mantan setan, mantan bajingan. Dan sampai saat ini, detik ini saya masih hamba yang doif, yang zolim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Saya masih. Tapi apa salahnya saya belajar tobat kepada Allah? Terus bertobat. Apa salahnya saya selalu minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah? Apa salahnya? Ya kan? Tidak ada salah. Apa salahnya saya belajar jujur? Belajar jujur kepada Allah dan manusia. Belajar benar dan baik dan lain-lain. Begitu. Jadi Bapak sama saya sama. Kalam. 3 jam baru berhenti. Ini baru 2 jam perjalanan. Kalau bawa mobil itu 3 jam atau 4 jam paling lama istirahat. Lanjut ya. Muhammad Johar, Taiwan hadir. Ya, Johar. Di jalan guru, sehat selalu. Sama-sama Johar ya. Jangan lupa ngobatin orang yang benar ya. Jangan pelecehan. Kita cewek cakep diobatin, nah akhirnya jadi nggak benar deh. Pegang-pegang ya. Ya, lagi lanjut. Bang Haji, Siap. Bang Ujang Bustomi pernah live minta bantuan sama abang. Kira-kira kalau dibutuhkan Bang Haji siap nggak? Jadi begini, saudaraku. Jangankan Ustadz Ujang, ya, abang kenal Ustadz Ujang tuh 20 tahun, ya. Jangankan Ustadz Ujang, orang lain saja yang sakit kena guna-guna, kena telu, abang tolongin nggak? Itu dulu jawabnya. Abang tolongin kan? Walaupun taruhannya nyawa, demi Allah, walaupun taruhannya nyawa. Harus sembuhin yang sakit, karena guna-guna ngelawan dukun santetnya lagi. Nah, kalau Ustadz Ujang minta abang, jarak Jakarta ke Cirebon kan 6 jam, 7 jam. Ya kan? Kalau memang dibutuhkan sekali, ya abang harus datang. Abang harus membantu. Pahim. Abang harus bantu Pahim. mendatang. Siapapun. Kalam pahim. Ada lagi pertanyaan? Bang, apa ada pengijazahan jarak jauh untuk mempelajari ilmu mata batin? Ada. Jadi gini ya. Kadang orang tidak membaca share ya abang share yang menjadi spiritual gini. Kan di situ ada pelajaran bagaimana membuka mata batin, cara membuka mata batin. Itu kan diajarkan. Cuma tidak dibaca semua kadang-kadang. Ya ada. Jangan mata batin. Ya kan mata zohir. Ya kan mata keranjang, mata duitan. Diajarin semua ntar. Canda dikit ya bang. Jalanan biar gak ngantuk. Ada, insya Allah ada. Hah? Tolong dong kasih saran. Ya boleh. Jualan akhir-akhir ini benar-benar sepi kali. Siapa? Padahal
perasaan keadaan pasar rame. Siapa namanya? Bagus. Dari Tapi nggak ada yang mampir ke warung saya, Bang. Oke. Bagus di mana? Sebutin. Oh, di Jati, bro. Ada pertanyaan lagi tadi tapi ya bagus ya. Ya Mon, Iya. bagus. Warung kamu sepi. Ya Abang bilang siapkan air, baca sholat hajat dan baca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, ayat kursi 3 kali tahan nafas. Ya, buat minum dan mandi dan siramkan ke tempat dagangan kamu. Ya, kamu jalankan itu. Kalau nggak mempan, saya kasih tahu abang. Insya Allah. No, bodusannya no. Udah ini. Insya Allah lancar. Insya Allah nanti abang kasih tahu lagi ya. Di WhatsApp abang ya. Ini Sekarang 594 sekarang. Ada lagi tuh yang mau tanya siapa? Boleh minta nomor WA-nya, Bang, buat bisa dibimbing langsung. Ya. 081289999968. Sembilannya 4 kali ya. 08128 9999968 itu nomor abang sudah 20 tahun ya. Nomor sepatu abang. Ada nomor XL hampir sama juga. Ya. Jadi kalau paranormal, spiritual yang ganti-ganti nomor dulu, jadi spiritualnya suka oknum tukang tipu, ganti-ganti nomor dulu, begitu. Ini nipu orang, ganti nomor gitu. Itu hati-hati ya, karena banyak yang seperti itu, hati-hati ya. Jadi tidak semua seperti itu, tapi berhati-hati, itu ya. Jadi kemarin itu juga ada yang tertipu, berapa? 7 juta apa? Ya, ngirim uang, katanya rekeningnya rekening orang lain, ya, bukan spiritual. Jadi kalau kamu mau ngirim uang dengan rekening atas nama pribadi, seperti nama abang nih, nomor rekening abang Haji TB Muhammad Ridwan. Oh ya, nomor rekening benar kak? Rekening abang, mana KTP abang? Kirim KTP abang. Kayak orang ngirim uang ke Alfa, minta KTP abang, abang kasih. Itu yang benar seperti itu. Hati-hati sekarang. Sian nih ada yang kena ketipu 7 juta, abang laporin polisi. Kalau laporan polisi, laporannya kasih ke abang, kalau abang yang tangkap di sini Jakarta. Kebenaran abang kerjasama dengan Mabes Polri, ya, dengan Mabes Polri dan Polda. Tuh, ya. Gimana ini? Lurus ya? Lurus ya? Lurus. Enggak, masih lurus. Oh, nanya. Bang Haji, kalau pakai ilmu pelet gimana caranya antik dari Gresik? Bagaimana? Pakai ilmu pelet gimana caranya? Memakai ilmu pelet. Iya, kalau mau pakai. Bahasanya jangan ilmu pelet ya. Bahasanya yang halus, yang enak. Ilmu mahabbah. Ilmu mahabbah, ilmu kecintaan gitu ya. Jadi ya adalah bacaan-bacaan yang bisa nanti ya abang ajarkan gitu, dan belajar dulu, dan belajar VIP yang orang pacarnya kabur, bininya kabur, suami kabur, belajar VIP sama abang ya, insya Allah itu bisa untuk menarik dan mengobati diri sendiri, orang lain, nusa bangsa dan agama dan keluarga. Insya Allah bisa seperti itu ya. Jadi abang ngajarin nggak main-main ya. Karena ilmu ya
Yang abang bawa mati ini ilmu yang ya untuk di dalam kubur abang, ilmu yang manfaat itu ya. Yang penting abang siarkan ilmu Allah ini untuk kebaikan ya. Tadi jam 9.12 2 jam, kita 3 jam kalau ada nggak apa-apa. Ini kantor kita betul lagi. Nah, ini. Hai, Mon. Ya, Ustaz Zainal mau kencing, mau kamar mandi dulu, nggak apa-apa. Kita 3 jam baru berhenti, baru istirahat. Dari Muhammad Jokali. Ya. Oh, mau cari. Bang, adakah tingkatan lagi setelah Al-Hikmah? Tingkatan-tingkatan ilmu itu percuma kamu tanya banyak ilmu ini, tapi tidak kamu jalankan, tidak kamu amalkan, percuma. Ya, jadi sama juga gini yang Abang sering bilang kan, punya baju banyak tapi nggak dipakai. Ya, punya samurai panjang tapi tumpul. Mendingan punya golok pendek tapi tajam. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Biar sedikit yang kamu punya ilmu tapi kamu manfaatkan yang baik. Itu, kamu manfaatkan yang baik, amalkan itu. Nanti masih banyak ilmu-ilmu yang lain kok. Masih banyak insya Allah ya. Toilet ya. Ini sebelah sini. Nah. Toilet nih. Sini mah kita. Hah? Sini mah kita. Bukan ada masih ini bisa. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ini berapa? Ini ada yang berapa nih? Ada yang telepon nih. Ya, Bang. Area berapa nih? Itu telepon Mas Arya. Ke sini aja dulu. Halo? Ya. Di area berapa ini ya? Saya Sherlock ya. 86 ya, kilometer 86 nih. Saya mungkin di lewat 86 kali ini berapa sih? Hah? 97. Oh, kami udah masuk 86 ini. Ya tinggal keluar aja 97. Ya. Oh, 97. Ya ini saya kasih Sherlock ya. Ya, ya. Ya oke Bang. Ini apa? Ditutup dulu ya. Iya, Bang. Salam. Ini tolong diinin. Coba kamu inin. Kamu depan nih. Ya, kamu biar muka sini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abang cukup sekian dulu. Ya, nanti kita tanya jawab lagi karena Abang mau istirahat sebentar karena bawa mobil capek dan mau makan dulu, masih lapar. Karena lapar ya. Kurang lebihnya Abang mohon maaf. Semoga apa yang kamu amalkan dengan sholawat ya abang ijazakan. Dan apabila kamu ada yang mau bertanya kepada Abang masalah ilmu lain-lain dan lain-lain, silakan di 08128 94 kali 68. Ya insya Allah barokah. Ya. Kurang lebihnya Abang mohon maaf lahir batin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallah fik. Kita tahu sendiri lah, takut rusak. Ya kan? Tahu sendiri dulu takut rusak. Jangan kamu pakai. Respon ini. Terus save. Balikin aja, balikin. Bentar, kameranya balik. Nih, sini. Enggak. Tidak. Itu masih live. Udah mati. Masih live mah di situ mah. Hah? Masih live matinya tuh. Respon. Itu live matiin dulu. Lu dimatiin. Barokah.